Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma, I Love You, bab 22. Hari kedua di Belanda. Alma dan Al akan mengelilingi destinasi yang ada di Belanda. Mas, Alma pengen ke taman, menikmati indahnya negara ini, ujar Alma. Iya, Mas akan mengajak kamu ke alun-alun Amsterdam, ujar Al. Beneran Mas, mau, ujar Alma. Iya sayang, beneran. Ayo sarapan dulu, ujar Al. Makasih ya sayang, ujar Alma memeluk Al dari belakang dan mencium pipi Al. Wah, mulai nakal ya, ujar Al. Biarin, Alma senang Mas mau mengajak Alma jalan-jalan, ujar Alma menghabiskan sarapannya. Setelah sarapannya habis, Al pun mengajak Alma ke Dam Square. Sampailah mereka di Dam Square. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Dam Square. Secara Dam Square merupakan alun-alun Amsterdam yang terletak di pusat kota Amsterdam. Jadi tidak heran kalau banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke sana. Alun-alun itu merupakan jantung dari kota Amsterdam. Alma sangat antusias sekali ketika sampai di sana. Dia pun memotret semua bangunan dan mengajak Al untuk menyusuri setiap bangunan-bangunan dan mengabadikannya dalam foto. Mereka pergi ke Dam Square dari pagi hingga siang hari, karena pada waktu sore harinya mereka harus pergi ke Paris. Al telah menyiapkan dinner romantis untuk istrinya di Paris. Sayang, ayo kita siap-siap kembali ke rumah karena nanti kita akan pergi ke Paris, ujar Al. Iya mas, sedikit lagi ya, ujar. Ayo mas, kita berfoto di bangunan ini, ujar Alma. Mau tidak mau, Al yang tidak hobi berfoto pun akhirnya mau untuk menyenangkan hati istrinya. Siang hari, mereka kembali ke rumah Al dan Al pun berenang untuk menyegarkan badannya. Di kediaman Al, Mas mau kemana? Tanya Alma. Al menaiki tangga untuk ke lantai 3. Mas mau berenang, kamu mau ikut? Ujar Al. Berenang mas, ujar Alma. Iya sayang, mas mau merilekskan badan mas, ujar Al. Alma pun ikut mengganti pakaiannya dengan pakaian renang dan ikut berenang bersama Al. Alma menggunakan pakaian renang yang sangat seksi karena di sana memang ruangan tertutup dan tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Al pun yang melihatnya tidak bisa menahan keinginannya itu. Mereka berenang bersama dan mereka saling memadu kasih di tepi kolam. Al mencium Alma, merangkul Alma, memeluk Alma dan benar-benar membuat Alma terbuai oleh sentuhan lembut suaminya. Mereka pun sudah tidak terkontrol lagi. Akhirnya mereka pergi ke kamar yang ada di lantai 3 dan mereka pun berolahraga di sana. Sore hari pun tiba. Mereka bersiap untuk meninggalkan Belanda dan akan menuju Paris, negara terromantis nomor 2 di dunia setelah Italia. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Amsterdam ke Paris, akhirnya pengantin baru ini telah sampai di Paris. Al sengaja tidak mampir ke rumahnya yang berada di Paris karena Al ingin menginap di salah satu hotel yang sangat dekat dengan Menara Eiffel. Mas, kita langsung jalan-jalan ya mas, ajak Alma. Kamu gak capek sayang, ujar Al. Enggak mas, ayo kita jalan-jalan, ujar Alma. Baiklah, mas ganti baju dulu ya, ujar Al. Alma pun menunggu Al sembari memainkan ponselnya. Dia mencari tempat-tempat yang bagus di Paris.
"Sayang, sibuk banget ya?" ujar Al. "Hehehe, enggak Mas, Alma lagi cari-cari informasi tentang Paris, tempat-tempat yang bagus di sini," ujar Alma. "Sayangku, apa gunanya ada Mas di sini? Mas dulu tinggal lama di sini. Percayakan deh semuanya sama Mas. Kamu akan aman dan akan bahagia di sini," ujar Al. "Kita mau pergi kemana Mas?" tanya Alma. "Berhubung masih sore, kita akan pergi ke Arc de Triomphe," ujar Al. "Tempat apa itu Mas?" ujar Alma. "Nanti Mas jelaskan ya sayang," ujar Al. "Baik dosen tampanku," ujar Alma tertawa kecil. "Hah, dosen?" tanya Al. "Iya, saat Mas menjelaskan pada Alma, Alma serasa lagi kuliah Mas. Mas cocok deh jadi guru sejarah," ujar Alma. "Cocok dari mananya coba? Ada-ada aja kamu. Mas guru sejarah hidup kamu aja," ujar Al. "Ah, Mas bisa aja deh," ujar Alma. "Ayo Mas, kita berangkat," ujar Alma. Mereka pun pergi menuju Arc de Triomphe. Sampailah mereka ke tempat tujuan mereka. Mereka harus berjalan melewati jalur bawah tanah dan akan menikmati keindahan Arc de Triomphe. "Wah, Mas, bagus sekali di sini. Ini namanya apa, Mas?" "Tadi Alma sudah melihat di internet, tapi belum mengerti, Mas. Indah sekali ya, Mas," ujar Alma terpesona melihat keindahan monumen itu. "Sayang, Arc de Triomphe bahasa Indonesianya tuh Gapura Kemenangan. Nah, gapura ini adalah monumen berbentuk pelengkung kemenangan di Paris yang berdiri di pusat kota. Bangunan ini dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte dengan tujuan untuk menghormati jasa tentara kebesarannya." "Oh, pantesan ada gambar tentara-tentara gitu di dinding monumennya, Mas. Ternyata seperti itu ya, Mas, kisahnya," ujar Alma. Mereka berdua duduk-duduk santai dan Alma meminta Al untuk menjelaskannya. "Mas, jelasin lagi dong, hitung-hitung dapat ilmu sejarah baru," ujar Alma. "Baiklah, Arc de Triomphe merupakan salah satu monumen paling terkenal di kota Paris yang menjadi latar belakang ansambel perkotaan di Paris. Terletak di Bukit Caillot yang tepat berada di tengah konfigurasi persimpangan jalan raya berbentuk bintang 5. Pembangunan monumen ini telah direncanakan sejak 1806 oleh Napoleon setelah kemenangannya di pertempuran. Proses penyelesaian konstruksi fondasi dasar monumen ini memakan waktu selama 2 tahun pengerjaan. Dan ketika Napoleon memasuki kota Paris dari barat bersama dengan Marie-Louise dari Austria pada tahun 1810, ia sudah bisa melihat monumen ini terbentuk dari konstruksi kayunya. Arsitek monumen ini meninggal pada tahun 1811. Pengerjaan pembangunan monumen ini dilanjutkan oleh Nicolas dan selama masa restorasi di Prancis, pembangunan monumen ini sempat dihentikan dan tidak dilanjutkan sama sekali sampai masa pemerintahan Raja Louis Philippe pada tahun 1833 sampai 1836. Jenazah Napoleon pernah dibawa melewati monumen ini pada 15 Desember 1840 di dalam perjalanan menuju untuk dimakamkan. Sebuah makam prajurit yang tak dikenal dipasang di bawah Arc de Triomphe di Paris untuk mengenang para korban Perang Dunia Pertama pada tanggal 28 Januari 1921. Dinding
Monumen ini juga dihiasi dengan nama para jenderal dari pasukan Napoleon dan berbagai ornamen yang indah. Monumen tersebut menghadap jalan kawasan belanja mewah. Keduanya seolah menjadi pasangan objek wisata yang wajib dikunjungi para turis saat kesini, ujar Al. Wah, penjelasan yang sangat jelas, Mas. Keren. Alma suka berbulan madu dan menambah wawasan Alma, ujar Alma. Iya, dulu Mas suka pergi keliling dunia untuk belajar dan sekalian mempelajari tempat-tempat yang Mas akan kunjungi, ujar Al. Keren banget suamiku ini, serba bisa, ujar Alma memeluk Al dan Al pun mencium kening Alma di sekitar monumen tersebut. Bersambung.